Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Halimat Syadia, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan satu materi kimia yang sangat lazim kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Anda yang tahu materinya apa? Yaps, benar. Materi kali ini ialah pembahasan tentang korosi. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajaran di sini ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi upaya mencegah korosi. Kata korosi dapat kita cerna dalam pikiran kita. Kalau membahas tentang korosi pasti identik dengan pengkaratan. Yaps, benar. Korosi di sini membahas tentang pengkaratan pada logam. Adapun pengertian secara keseluruhan, korosi di sini merupakan suatu reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tadi kehendaki. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa besi bisa berkarat? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video di bawah ini. Berikut adalah proses terjadinya korosi. Kita tahu bahwa logam dapat mengalami korosi. Seperti yang kita lihat pada video ini, ujung besi beton yang ditekuk sudah mengalami pengkaratan. Namun, bagian besi lainnya tidak mengalami hal serupa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas proses korosi yang terjadi pada besi tersebut. Awalnya, besi beton memiliki struktur yang lurus tanpa penekukan. Namun, karena ukurannya yang panjang menjadi kendala tersendiri pada proses distribusi, sehingga pabrik harus melakukan penekukan pada besi, dan berakibat besi yang ditekuk menjadi rusak. Pada bagian yang mengalami kerusakan terdapat beda potensial. Inilah yang menjadikan besi yang ditekuk lebih mudah mengalami korosi atau pengkaratan. Apabila besi yang rusak berada pada lingkungan yang lembab, beda potensial besi akan terkoneksi oleh keberadaan air. Pada kondisi ini, sel elektrokimia akan terbentuk. Bagian besi yang mengalami beda potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sementara bagian potensial positif sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi, yaitu besi akan menjadi besi plus 2 elektron. Hal ini menyebabkan besi dapat terkikis. Ion besi 2+ selanjutnya larut di dalam air. Elektron akan bermigrasi ke katoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi oksigen, yaitu O2 plus 4H plus 4 elektron akan menghasilkan molekul-molekul air. Ion besi yang larut dan akan dioksidasi oleh oksigen sehingga memiliki bilangan oksidasi plus 3. Di dalam senyawa perioksida akan terhidrasi oleh air dan menghasilkan karat dan ion hidronium kembali. Karena ion hidronium dihasilkan, maka proses korosi akan terus berlangsung karena ion hidronium adalah reaktan pada reaksi reduksi oksidasi di katoda. Oleh karena itu, proses oksidasi besi pun terus berjalan. Demikian untuk proses terjadinya korosi. Terima kasih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, di sini ada 5. Yang pertama
berdasarkan konsentrasi air dan O2. Yang kedua ada faktor elektrolit. Ketiga, permukaan logam atau berdasarkan luas permukaan. Yang keempat, adanya faktor suhu atau temperatur. Dan yang terakhir yaitu sel elektrokimia. Nah, inilah 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada suatu logam. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sering menjumpai logam. Logam yang sudah lama akan identik dengan pengkaratan. Proses korosi terjadi hampir ke semua material, terutama pada logam. Maka diperlukan cara untuk melakukan pencegahan untuk mengatasi hal tersebut. Pengkaratan atau korosi sangat lazim terjadi pada benda yang mudah berkarat. Dengan dampak dari pengkaratan ini sangat merugikan. Contohnya, koroposnya jembatan, bodi logam, atau berbagai konstruksi lainnya. Untuk itu, kita harus mengetahui cara pencegahan. Pertama, yaitu kita melakukan pengecatan, berfungsi untuk melindungi besi dan kontak dengan air maupun udara. Cat yang mengandung timah dan seng akan lebih melindungi besi terhadap korosi. Yang kedua, yaitu pelapisan dengan krom. Krom di sini memberi lapisan pelindung sehingga besi yang dikrom akan menjadi mengkilap. Krom dapat memberikan perlindungan meskipun lapisan krom tersebut ada yang rusak. Cara ini umumnya dilakukan pada kendaraan bermotor. Yang ketiga, yaitu pelapisan dengan timah. Timah merupakan logam yang tahan karat. Proses pelapisan dilakukan secara elektroprinting. Lapisan timah akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Apabila terdapat goresan, maka timah justru mempercepat proses korosi, karena potensial elektroda besi lebih positif dari timah. Adapun yang terakhir yaitu pelapisan dengan seng. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena potensial elektroda besi lebih negatif daripada seng. Maka, besi yang dikontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Seng akan mengalami oksidasi sehingga besi akan menjadi lebih awet.